Halo pelajar otomotif, kembali lagi di channel Pelajar Otomotif, channel yang membahas tentang dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini, ya, di tepat di belakang saya sudah ada sebuah All New Xenia yang ber-cc 1300. Mobil ini mengalami masalah atau keluhan tentang bunyi-bunyi. Ada kemungkinan bunyi itu dihasilkan dari bagian water pumpnya yang sudah bermasalah. Bagaimana proses pengecekannya? Tonton video ini sampai akhir. Terdapat bercak putih yang menandakan bahwa di situ ada kebocoran water coolant ya. Pertama-tama kita kendorkan 3 baut puli pada water pump. Tujuannya supaya nanti kita mudah untuk melepasnya. Kemudian kita kendorkan baut pengikat pada bagian atas alternator. Kemudian kendorkan juga bagian baut bawah pada alternator. Kemudian kendorkan baut penyetel pada alternator. Ini bertujuan untuk mengendorkan tali kipas atau fan belt. Kemudian fan belt bisa kita lepas dan kemudian kita periksa. Di sini banyak dijumpai keausan pada fan belt sehingga fan beltnya perlu diganti. Langkah selanjutnya adalah pembuangan air radiator atau water coolant. Selanjutnya kita buka tutup radiator untuk mempercepat proses pengurasan air radiator. Kemudian kita lepas selang upper radiator. Tujuan dilepasnya selang adalah supaya kita lebih mudah saat nanti kita melepas electric fan. Kemudian kita lepas baut-baut pengikat dari electric fan. Kemudian setelah baut-bautnya terlepas, kita lepas soketnya. Kemudian kipas bisa kita bongkar ya. Kemudian kita melepas baut-baut pengikat dari puli water pump. Kemudian kita bisa melepas baut pengikat dari water pump untuk melepas water pump. Ini water pumpnya terdapat bercak-bercak putih yang menandakan kebocoran air radiator. Ini adalah sebuah coolant yang mengering pada bagian water pump. Kemudian kita lepas perpaknya juga.
Ini adalah perpak water pump. Sekalian membongkar, kita sekaligus membongkar sebuah lahar tensioner supaya kita yakin bahwa di mobil ini tidak ada masalah lagi. Benar sekali, kita periksa dan agak kasar. Jadi ini adalah masalah yang ditemukan dalam Xenia ini ya. Jadi di dalam sebuah ini ada sebuah water pump, ada sebuah, di sini ada seal, kemudian di depan seal ada sebuah bearing atau lahar. Nah, apabila pada sealnya sudah terjadi kebocoran, akan menyebabkan air itu keluar dan kemudian membasahi bagian bearingnya. Karena air tidak bersifat melumasi, sehingga terjadi gesekan yang begitu besar. Nah, gesekan yang begitu besar itulah yang menyebabkan bunyi-bunyi. Sebenarnya apabila dipaksa untuk berjalan yang tidak jauh, artinya misalkan untuk mencari bengkel terdekat, cukup aman. Tetapi apabila untuk perjalanan yang cukup jauh, itu tidak aman karena kita tidak tahu kapan ini akan macet ya. Otomatis ketika gesekan terlalu besar, keausannya begitu besar, juga ada kemungkinan macet pada bearingnya. Nah, ini juga untuk menandai kebocoran kita bisa lihat dari sini ya. Ini adalah hasil dari coolant atau cairan radiator yang mengering. Ini seperti ini. Jadi ini adalah komponen yang sudah kita beli. Dari water pump kita mendapatkan sebuah perpaknya ya. Ini produk dari Aisin. Kita pengamannya juga seperti ini. Selalu gunakan produk-produk yang berkualitas ya. Contohnya ini adalah Aisin. Nah, kalau dia baru ini tidak akan berbunyi. Kita cek yang lama. Nah, ada suara seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah lahar tensioner ya. Kita buka saja bungkusnya. Nah, ini dia. Kita cek. Nah, dia berputar halus ya. Cek bagian yang lama biar membedakan. Nah, itu ada suara yang kasar ya. Nah, itu dia. Sebelum kita memasang kembali, kita bersihkan bagian-bagian yang berada airnya, yaitu biasanya bagian yang bersinggungan dengan perpak kita bersihkan supaya nanti lem yang kita gunakan merekat dengan sempurna sehingga tidak ada kebocoran. Ini adalah perpaknya, kita ganti karena sifatnya perpak itu adalah satu kali pakai ya, tidak boleh dipakai berkali-kali. Kemudian kita gunakan lem atau perapat yang berbahan dasar silikon atau rubber silikon. Kita ratakan tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Kemudian kita gunakan perapat juga pada bagian bodi water pumpnya, tentunya bagian yang bersinggungan dengan perpak atau gasket. Tipis-tipis saja, tidak terlalu tebal.
Kemudian kita pasang lahar tensionernya. Ini adalah yang baru ya, karena yang lama sudah kasar pada bearingnya. Kemudian kita pasang puli water pump yang menggunakan baut 3. Kemudian kita pasang fan bel yang baru, karena fan bel yang lama sudah keropos atau sudah berumur ya, sudah banyak terjadi retak-retak pada bagian fan belnya. Kemudian kita lakukan penyetelan ketegangan fan bel menggunakan tension bel. Kita pasang pada seperti itu ya, pada bagian depan kendaraan atau mesin. Kemudian kita kencangkan baut penyetel yang ada pada alternator. Kalau di bagian Avanza atau Xenia, dia setelannya berada pada alternator. Kekencangannya sampai pada spek new atau di situ berwarna hijau ya. Sudah pada hijau, dan kemudian kita periksa. Nah, masih pada posisi hijau. Kemudian kita lepas, dan kemudian kita periksa sekali lagi, dan masih pada posisi hijau ya, berarti konsisten, tidak ada perubahan, dan berarti setelannya cukup baik. Setelah setelan benar, kita kencangkan baut pada atas bagian radiator atas alternator, kemudian bagian bawah alternator, supaya setelannya tidak bergeser. Kemudian setelah kencang, kita kencangkan baut pada puli water pump. Kemudian kita pasang electric fan-nya. Kemudian pasang 2 baut pengunci electric fan. Setelah itu pasang selang upper radiator. Pastikan penguncinya atau klem pada posisi yang baik. Kemudian pasang selang reservoir. Kemudian kita pasang soket electric fan. Nah, sampai terdengar bunyi klik. Kemudian pengikatnya, kabel ties,
Selanjutnya adalah kita mengisi radiatornya menggunakan radiator coolant. Tentunya cairan yang sangat disarankan untuk radiator. Pertama-tama kita buka bagian bypassnya ya, supaya dalam hal ini tidak ada sistem atau udara pada sistem. Kemudian kita isi radiatornya dengan water coolant sampai di sini terjadi luapan pada bypass. Kemudian kita tutup selang bypass menggunakan penutupnya. Dan kemudian kita isi sampai penuh pada radiator. Setelah radiator penuh, kita langsung periksa pada tabung reservoirnya. Nah, di situ low, kita isi sampai full atau di bagian garis full. Jangan melebihi, karena jika melebihi nanti akan tumpah pada saat mobil ini panas. Setelah selesai, kemudian kita tutup bagian radiatornya. Kemudian kita coba menyalakan. Nah, sambil kita menyalakan, kita tes aktuatornya. Yang pertama, aktuatornya adalah radiator fan ya. Ini untuk memeriksa apakah bekerja atau tidak. Artinya tidak ada masalah, radiator berfungsi. Kemudian kita periksa penyalaan kipas dan kita cek suhunya pada berapa derajat. Nah, itu dia kipas menyala pada 208,4 derajat Fahrenheit, dan kita tunggu sampai kipasnya mati. Dan kipas mati pada 204,8 derajat. Berarti masih dalam spesifikasi dan mobil ini normal sistem pendinginannya.